Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Kita baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat 9, tetapi saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Lalu saya tutup dengan ayat yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah, bersama-sama ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali berdoa, mohon kiranya Engkau boleh pimpin waktu ini ya Bapa. Pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan, kiranya Engkau sendiri boleh hadir tengah-tengah kami melalui firman yang disampaikan. Dan kiranya Engkau boleh karuniakan kepada setiap kami mata rohani untuk melihat kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, dan kebenaran daripada firman yang kami boleh dengarkan. Kami juga berdoa kiranya Engkau boleh pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, biarlah itu merupakan perkataan Tuhan sendiri dan pemikiran yang boleh Engkau nyatakan bagi diri kami. Kami mohon belas kasih-Mu dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan gereja Tuhan, maka gereja Tuhan bukan sesuatu keberadaan yang baru muncul atau direncanakan ada setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tetapi kalau kita lihat ke dalam kitab suci, maka gereja itu adalah suatu rencana yang Tuhan sudah sediakan sejak dari sebelum Allah mencipta langit dan bumi ini. Saudara bisa lihat itu di dalam surat Efesus. Di situ dikatakan bahwa Paulus adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan rahasia daripada atau misteri daripada pekerjaan Tuhan atau rencana Tuhan bagi orang-orang yang berdosa di dalam dunia ini. Dan apa yang menjadi misteri Tuhan tersebut, Paulus berkata itu adalah suatu rencana untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi pada waktu Alkitab berbicara berkenaan dengan misteri, misteri itu bukan sesuatu yang merupakan mistik, sesuatu yang tidak
masuk ke dalam logika, sesuatu yang merupakan supranatural begitu. Tetapi yang dimaksud oleh misteri di dalam kitab suci itu adalah suatu kebenaran wahyu yang Tuhan belum singkapkan, Tuhan belum bukakan secara nyata bagi gerejanya, bagi umatnya atau bagi manusia, sehingga kita tidak bisa mengerti kebenaran itu secara jelas. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian lama sudah mulai sedikit demi sedikit, setahap demi setahap secara progres untuk memberikan kebenaran itu kepada kita. Nah, di dalam Efesus itu dikatakan misteri itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan sejak dahulu kala. Sejak langit dan bumi itu belum dibentuk, Tuhan sudah merencanakan keselamatan dari umat manusia, yaitu orang Yahudi dan bukan Yahudi di dalam Yesus Kristus. Nah, ini membuat kita melihat kembali pada peristiwa penciptaan itu adalah sesuatu yang bukan sembarangan dilakukan oleh Tuhan. Tetapi peristiwa penciptaan yang tercatat di dalam kitab suci memiliki satu tujuan yang penting. Makanya Tuhan baru menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia yang ada di dalam dunia ini. Tujuannya untuk apa? Kalau kita sekolah, kita akan berkata kepada orang-orang yang merupakan anak-anak kita atau dari guru kita kepada diri kita, kalau kita itu harus menjadi orang, belajar yang baik ya. Untuk kita nanti besar kita bisa menjadi orang. Menjadi orang seperti apa? Maksudnya adalah, kalau kamu belajar yang baik, kamu akan menjadi orang yang punya pekerjaan yang baik. Kamu punya kedudukan yang baik. Kamu punya uang yang banyak. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Hidupmu akan bahagia kalau kamu punya kedudukan yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya uang yang banyak. Saya mau tanya, bahagia enggak? Belum tentu kan? Karena itu bukan menjadi tujuan utama kita ada di dalam dunia ini. Pada waktu Alkitab berkata, tujuan ketika Tuhan mencipta langit dan bumi, mencipta manusia, maka ada yang menjadi rencana utama dan penting daripada sekedar kita bekerja, mencari uang, memupuk kekayaan, menumpuk ke segala sesuatu yang kita sukai, mengejar itu. Memang ada bagian di mana kita harus bekerja. Contohnya misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di situ Tuhan berkata, kamu harus menaklukkan bumi ini, menaklukkan hewan-hewan yang ada, menaklukkan apa yang ada di dalam laut. Kamu harus menguasainya, mengelola itu. Saya percaya itu adalah bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam dunia itu atau manusia di dalam dunia ini. Jadi memang Tuhan dari awal mencipta, Tuhan mencipta kita sebagai gambar Allah untuk mewakili Allah yang mencipta dan memelihara, untuk memelihara apa yang ada di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Tetapi di balik itu ada unsur yang lebih penting. Kalau kita melihat bahwa rencana Tuhan untuk keselamatan manusia itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan sejak dari dalam kekekalan, maka itu berarti keselamatan bagi manusia berdosa dan juga kejatuhan manusia yang berdosa di dalam dunia ini itu tidak pernah terlepas daripada rencana Tuhan Allah. Bisa ikuti saya? Kalau itu tidak pernah bisa terlepas dari rencana Tuhan Allah, maka apa yang menjadi tujuan utama manusia ada di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya tujuannya yang paling utama itu adalah kita mengembalikan rencana semula dari Tuhan Allah mencipta manusia, yaitu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan yang gagal untuk dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hidup kita bukanlah sesuatu hidup yang menjadi milik kita, tetapi hidup kita itu adalah satu hidup yang harusnya menjadi milik dari Tuhan Allah. Saudara paham ya? Saya ambil contoh kayak gini ya. Kalau kita kita sebenarnya nggak butuh yang namanya hal-hal lain yang menjadi tambahan dalam hidup kita kan. Kalau kita betul-betul uji apa yang menjadi hal utama dan penting bagi hidup ini, maka kita paling ngomong kayak gini, yang penting saya butuh makan dan minum ya cukup lah kayak gitu.
Atau saya ada pasangan saya, suami atau istri dan anak dan semuanya dalam kondisi yang sehat dan mereka semua bisa terpelihara dengan baik dan ada makanan dan minuman, ya cukuplah itu. Ada pakaian juga, ya cukuplah itu. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saya percaya kenapa kita perlu berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membuka mata kita untuk melihat yang kita minta itu seringkali bukan kebutuhan, tetapi yang kita minta itu adalah keinginan yang sebenarnya tidak perlu kita miliki untuk bisa menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang tidak memberikan apa yang kita minta kepada Dia. Tuhan tidak menjawab apa yang kita doa dan mohonkan kepada Dia, supaya kita melihat ternyata saya nggak butuh itu. Ada hal lain yang lebih penting dalam hidup ini yang seharusnya saya fokus kepadanya, melihat kepadanya. Bukan hanya hal-hal yang tersier itu atau yang sekunder, yang merupakan hal-hal yang kita sering kali anggap sebagai hal yang primer dalam hidup kita. Nah, saya ambil contoh kayak gini ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hobi itu primer atau sekunder, tersier atau yang kuartet dan seterusnya kayak gitu. Hobi itu bagian yang mana? Primer atau enggak? Halo? Primer bukan? Bukan ya? Lalu saya tanya kedua, uang itu primer enggak? Lebih susah jawabnya, uang itu primer atau bukan? Kita enggak usah masuk uang dulu lah ya, nanti kembangnya banyak sekali. Hobi, primer bukan? Primer bukan? Bukan ya. Perlu ada enggak? Harus ada enggak? Kalau perlu, mungkin kita bisa ngomong perlu. Kalau harus, kita mikir lagi, enggak harus kan? Oke. Kalau itu enggak harus, lalu kita kemudian mengadopsi satu hobi tertentu di dalam hidup kita. Waktu kita mengadopsi suatu hobi di dalam hidup kita, pertanyaan saya, hobi itu harus bermanfaat atau tidak? Harusnya begitu kan? Kalau andai kata hobi itu ternyata tidak memberi manfaat bagi hidup kita, kita akan bagaimana? Kalau orang itu pikirannya logis ya, pikirannya masih normal kayak gitu, dia pasti ganti hobi kan? Dia nggak akan terus di dalam hobi itu. Nah saudara, saya mau bicara seperti ini ya. Pada waktu Allah mencipta kita, ciptaan yang dilakukan oleh Allah itu termasuk manusia, itu adalah satu keharusan atau tidak? Saya mau tanya, keberadaan kita dalam dunia ini harus ada atau tidak? Jawabnya tidak. Contohnya, kita seringkali mendengar ada teman kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal. Pada waktu mereka meninggal, dunia ini hancur enggak? Kita punya hidup hancur enggak? Mungkin ada orang yang untuk sementara waktu mengalami depresi, down. Mereka terpuruk seperti itu. Tetapi kemudian mereka akan bangkit kembali kan? Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mulai belajar, tanda kutip, melupakan orang yang sebelumnya begitu penting di dalam hidup mereka. Bahkan mungkin setelah satu generasi berlalu, anak pun gak mengerti lagi atau cucu pun gak mengerti lagi ada orang yang namanya si A itu di dalam keluarga kita. Jadi pertanyaan saya, hidup kita penting gak? Harus ada gak? Kalau gak harus ada, lalu kita ada di dalam dunia ini, maka di mana letak signifikansi dan pentingnya keberadaan kita di dalam dunia ini? Makanya Yesus Kristus itu seringkali bicara seperti ini ya. Kamu di dalam hidupmu itu harus mengerti bahwa uang yang kamu miliki itu tidak pernah bisa membeli dan memperpanjang nyawamu.
nyawa jauh lebih penting dari uang yang kita miliki. Tetapi di sisi lain, ketika Yesus bicara seperti itu, nyawa lebih penting daripada uang yang kita miliki, materi yang kita miliki, atau bahkan hal-hal lain yang di luar dari materi yang kita miliki itu, atau uang yang kita miliki. Maka yang menjadi pertanyaan, kalau nyawa itu lebih penting, apa yang bisa membuat kita memelihara nyawa itu? Saya percaya kita harus memikirkan hal ini ya. Karena pada waktu Tuhan mencipta kita sebagai gambar Allah, maka semua manusia, mau dia akui atau tidak akui keberadaan dari Tuhan Allah, maka dia akan punya satu kesadaran di dalam diri ini. Kalau ternyata hidup saya ini bukan hanya untuk bekerja saja, bukan hanya melakukan hobi saja di dalam dunia ini, tetapi ada unsur yang lebih penting yang harus saya kejar dan saya capai di dalam hidup saya. Ada orang yang bicara seperti ini ya. Kita kalau melakukan satu pekerjaan tertentu berdasarkan hobi, maka awal mula kita akan merasa bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan itu membuat kita akan punya passion di situ di dalam melakukan pekerjaan yang kita kerjakan itu. Tapi pertanyaannya begini, ketika pekerjaan itu sudah menjadi satu, atau hobi itu menjadi satu rutinitas yang terus menerus kita lakukan di dalam hidup kita, bosan nggak? Dia bilang ada bosannya, pasti ada bosannya. Dan pasti ada punya keinginan untuk melepas itu, dan mungkin ada keinginan untuk mundur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia bilang kita harus mencari prioritas yang lebih penting daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini akan memberikan tetap ada momen di mana kita merasa kosong di dalam hati kita. Lalu kekosongan yang ada itu untuk apa? Saya percaya itu adalah sesuatu yang dari Tuhan, supaya kita mengerti bahwa di dalam dunia ini ada hal lain daripada hal-hal yang kita pentingkan, yaitu Tuhan sendiri. Itu yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, bahwa Tuhan menanamkan atau menaruh kekekalan di dalam diri semua manusia, dan kalau itu adalah kekekalan, mungkin tidak diisi oleh hal-hal yang sementara. Saudara mau tambahkan ya, kalau matematika ya, uang terbanyak atau angka terbesar di dalam dunia ini kira-kira angka berapa, ditambah angka berapa, ditambah angka berapa yang paling besar, sama dengan apa ya? Tetap angka yang sangat besar kan, terbatas. Atau saudara berpikir bahwa misalnya saudara bisa mengisi hidupmu dengan sesuatu yang HP misalnya. Ketika saudara pikir ini adalah sesuatu yang bisa memberikan kepuasan di dalam hidup kita, saya tanya, nanti berapa tahun kemudian ganti HP enggak? Ganti HP lagi enggak? Kalau gitu puas enggak dengan HP? Saya percaya enggak puas. Kenapa? Karena kita tidak mengisi apa yang seharusnya kekekalan di dalam hati kita itu dengan yang kekal, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi pada waktu Tuhan mencipta manusia dalam dunia ini, ada tujuannya, yaitu untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Tetapi perjalanan manusia itu berbeda. Tentunya tidak lari dari rencana Tuhan, tetapi berdasarkan tanggung jawab manusia, perjalanan manusia itu tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kita bisa lihat Adam jatuh dalam dosa. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Manusia makin banyak. Tetapi yang terjadi adalah manusia nggak sadar akan keberdosaan mereka. Melainkan yang terjadi adalah manusia makin berdosa dan makin berdosa di dalam dunia ini. Lalu akhirnya Tuhan kemudian memilih Nuh, lalu menyelamatkan Nuh dan keluarganya serta seluruh manusia yang lain itu diminasakan. Dan pada waktu Nuh keluar dari air bah itu, dia punya 3 orang anak, 3 orang menantu. Dan dari 3 orang anak ini kemudian lahir bangsa-bangsa lagi di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab kembali mencatat
ternyata mereka tidak belajar dari kesalahan nenek moyang mereka yang tidak mementingkan Tuhan. Yang mereka utamakan adalah kejahatan, hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Makanya apa yang terjadi? Tuhan kemudian walaupun pernah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan memberikan air bah lagi untuk menghancurkan manusia dan membinasakan atau menghukum manusia dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tetap berjanji akan suatu hari dia akan mengadakan penghakiman bagi dunia ini, bagi manusia yang jahat. Tetapi di sisi lain, walaupun dia adalah orang yang pribadi yang akan menghakimi manusia dan mengadili semua manusia yang jahat dalam dunia ini, tetap memiliki satu kasih dan suatu rencana yang dia siapkan di dalam kekekalan. Yaitu apa? Ada sekelompok orang di dalam dunia ini yang akan dia tebus dan akan dia jadikan sebagai umat yang kudus di dalam dunia ini. Nah, siapa mereka? Kalau kita lihat di dalam Kejadian, maka orang tersebut adalah Abraham dan keturunannya. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 misalnya. 12 ayat yang ketiga. Saya ajak saudara lihat sedikit sejarah keselamatan dari manusia lalu kita tarik ke dalam gereja Tuhan ya. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 2 dan ketiga. Dari ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi pada waktu manusia semua sudah ada di dalam keadaan rusak, maka Allah kemudian memutuskan untuk memilih Abraham, lalu kemudian mengikat perjanjian kepada Abraham untuk menjadikan dia dan keturunannya itu adalah umat Allah. Dan melalui dia dan keturunannya, maka bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini diberkati oleh Tuhan Allah. Yang menjadi dasar itu apa? Bukan karena Abraham baik. Karena kalau kita baca di dalam kitab Yosua, kita dibawa untuk melihat Abraham itu juga adalah seorang yang lahir dari keluarga yang rusak, keluarga penyembah berhala, dan saya percaya dia adalah orang yang juga turut pernah belajar menyembah berhala di dalam hidup dia. Tetapi dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Allah untuk kemudian dipanggil keluar dari Ur Kasdim, lalu diberikan tanah perjanjian dan diikat perjanjian oleh Tuhan bersama dengan diri dia. Nah saudara, itu sebabnya Alkitab kemudian mulai beralih dari peristiwa penciptaan, peristiwa kejahatan manusia di dalam dunia ini, lalu kemudian kepada Abraham dan keturunannya yaitu Israel yang dilahirkan dari 12 anak-anak Yakub, yaitu cucu dari Bapak Abraham itu ya. Nah pada waktu Israel lahir ke dalam dunia ini, rencana Allah itu bukannya dibatalkan, tetapi rencana Allah itu makin mulai dinyatakan untuk bekerja dan diwujudkan di dalam dunia ini. Tetapi pada waktu rencana Allah itu mulai diwujudkan melalui Israel yang mulai menjadi satu bangsa yang besar, Allah pernah berjanji kepada Bapak Abraham, tanah perjanjian ini bukan aku berikan kepada engkau, tetapi aku berikan kepada keturunanmu. Tetapi sebelum keturunanmu itu masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan diperbudak di Mesir terlebih dahulu. Nah pada waktu mereka diperbudak itu kita tidak bisa melihat terlalu jelas rencana Allah itu berkembang. Tetapi satu hal yang pasti adalah janji Tuhan bagi Abraham dan keturunannya untuk memiliki keturunan yang banyak sekali, itu mulai terlihat dan terwujud. Dari usaha Mesir untuk menekan orang-orang Israel, membunuh anak-anak orang Israel, tetapi tidak bisa. Mereka terus bertambah dengan besar. Sampai kapan? Sampai ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ketika mereka ada di Gunung Sinai, disitulah kita bisa melihat ada sebuah ikatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk mengingatkan kembali covenant dia dengan Abraham.
Saudara boleh lihat itu di dalam kisah Kekeluaran 19 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Keluaran 19 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Pasal 19 bicara Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu ayat ketiga di situ dikatakan Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada suatu perjanjian yang Tuhan ikat dengan orang Israel. Kalau mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus keluar dari Mesir, karena itu mereka harus memiliki satu kehidupan yang mentaati Tuhan. Dan kalau mereka memiliki hidup yang mentaati Tuhan, Tuhan akan menjadikan mereka sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi pada waktu Allah mengikat perjanjian dengan Bapak Abraham, lalu di dalam perjanjian itu dia bukan hanya bicara, oh kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan mewarisi tanah perjanjian. Tetapi Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Salah satu wujud dari perwujudan janji itu adalah Israel atau keturunan dari Abraham akan menjadi imam yang kudus, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tujuannya untuk apa? Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat keempat yang keenam, maka di situ dikatakan Israel ketika hidup sebagai bangsa yang kudus dan kerajaan imam, maka mereka akan memiliki terang yang dipancarkan kepada bangsa-bangsa. Saya percaya ini adalah suatu hal yang sangat agung sekali, mulia sekali, sesuatu hak anugerah yang luar biasa sekali Tuhan berikan kepada bangsa Israel atau Abraham dan keturunannya. Menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Artinya apa? Ya artinya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang membawa bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap pribadi dari orang Israel direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa dan membawa korban bagi Tuhan dan membuat mereka mengenal Tuhan Allah yang sejati di dalam hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sayangnya ketika Allah memilih Israel, kemudian Allah memiliki rencana untuk menjadikan Israel imamnya. Lalu Allah kemudian memiliki rencana untuk menjadikan Israel kudus. Allah kemudian memiliki rencana untuk menjadikan Israel terang bagi bangsa-bangsa itu. Mulai dijalankan, Alkitab mencatat, ternyata Israel tidaklah berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita bisa lihat dari mana? Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ketika mereka sudah diberikan satu peringatan oleh Tuhan kepada seluruh Israel bahwa kamu tidak boleh memiliki Allah lain di hadapanku, sujud menyembah patung apapun seperti itu. Maka mereka berkata kepada Harun, tolong buatkan kami patung lembu emas. Lalu mereka kemudian sujud menyembah patung lembu emas itu, yang membuat Tuhan marah dan 3.000 orang mati pada waktu itu. Lalu pada waktu mereka dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan, sudah di depan pintu gerbang masuk ke dalam tanah Kanaan, maka yang terjadi adalah Israel dihantui oleh ketakutan yang begitu besar dan ketidakberimanan kepada Tuhan. Karena mereka melihat bangsa yang ada di Kanaan itu adalah bangsa yang merupakan raksasa-raksasa, dan mereka tidak percaya kalau Tuhan bisa sanggup memelihara hidup mereka dan membuat mereka menang melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Tuhan murka, Tuhan kemudian membuat mereka mengelilingi padang gurun selama 40 tahun, baru setelah itu generasi kedua baru boleh masuk ke dalam tanah perjanjian.
Tetapi pada waktu generasi kedua masuk ke dalam tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, awal mula mereka kelihatan baik. Tetapi setelah Yosua mati, setelah Kaleb mati, terjadi hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan lagi. Ketika saudara baca Hakim-Hakim, maka saudara akan menemukan di dalam Hakim-Hakim, bangsa Israel selalu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Jatuh ke dalam penyembahan berhala. Israel yang direncanakan Tuhan untuk menjadi imam, untuk menjadi bangsa yang kudus. Bapak Ibu tahu bangsa yang kudus maksudnya apa? Bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, bangsa yang beribadah kepada Tuhan, bangsa yang percaya kepada Tuhan, yang melalui hukum-hukum Tuhan yang mereka taati, mereka menjadi bangsa yang menonjol di atas semua bangsa-bangsa yang lain, di dalam moralitas mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam kebaikan yang mereka nyatakan, di dalam kebenaran Tuhan yang dilihat oleh bangsa-bangsa itu. Ternyata lebih tergoda untuk hidup seperti orang dunia. Dan ini adalah hal yang sangat celaka sekali. Alkitab mencatat sebagai orang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan, itu tidak membuat umat mereka menjadi orang yang langsung bisa terbebas dari dunia ini. Menjadi umat Tuhan itu tidak menjamin kita langsung menjadi seorang yang tidak berdosa sama sekali. Dan menjadi orang yang akan membawa berkat di dalam hidup kita. Enggak ada cerita itu. Tetapi yang ada adalah kita ada kemungkinan besar untuk jatuh terperosok menjadi seperti orang dunia. Tadi saya bicara seperti Israel yang kembali di dalam penyembahan berhala. Tapi kalau kita bicara seperti ini, mungkin Bapak Ibu akan ngomong, oh Israel kan ya penyembahan berhala, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan memang di dalam Roma pasal 9 dikatakan bukan semua orang Israel itu adalah orang Israel, dan bukan semua orang yang merupakan keturunan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Dan Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Berarti Allah ketika bekerja, memang satu bangsa Israel itu menjadi satu umat Tuhan, tetapi di dalam rencana Tuhan pribadi di dalamnya itu menjadi orang-orang yang tetap Tuhan jaga dan pelihara untuk menyatakan nama Tuhan di dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya saya mau ambil contoh yang lain. Contoh yang lain itu adalah Lot. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak lihat kepada surat dari Yakobus ya, maka pada waktu kita melihat Lot, mungkin kita akan berkata dia adalah seorang yang bukan orang percaya. Dari mana? Pada waktu dia dibawa keluar oleh Abraham untuk mengikut diri, dia mengikut perintah Tuhan. Dia adalah seorang yang suka bikin masalah dengan pamannya sendiri. Dari muda suka berantem dengan pamannya. Tanah tempat mereka menggembalakan kambing domba itu dianggap kurang luas. Lalu saya percaya dia mungkin menghasut budak-budaknya atau pegawai-pegawainya untuk berantem dengan pamannya sendiri. Akhirnya bagaimana? Abraham panggil si Lot ini, kita nggak boleh berantem. Lalu gimana? Ya silakan kamu pilih Lot, kamu mau ke arah mana? Nanti aku pergi ke arah yang berlawanan. Nah, pada waktu Lot mendengar itu, dia melihat ini adalah satu kesempatan yang besar untuk mendapatkan tempat yang paling subur untuk kambing domba. Dan tempatnya adalah di Sodom dan Gomora. Pada waktu itu Sodom dan Gomora adalah tempat yang sangat maksiat sekali, tempat di mana kejahatan bertumbuh dengan pesat, dan bahkan di situ terjadi LGBT. Tapi Lot tetap memilih di situ. Dia nyaman di situ, mula-mula tinggal di luar, mendekati pintu gerbang, lalu akhirnya tinggal di dalam kota tersebut bersama dengan keluarga dia. Pertanyaan saya, kalau kita lihat peristiwa itu, lalu kita lihat keluarga dari Lot sendiri, istrinya yang mati menjadi tiang garam, anak-anaknya yang kemudian hidup seperti budaya orang-orang Sodom dan Gomora. Kira-kira Lot orang percaya bukan? Kemungkinan besar kita akan berkata dia bukan orang percaya.
Bahkan seluruh keturunan dia yaitu Moab dan Amnon itu ditolak oleh Tuhan dari umat Allah. Nah, mereka tidak boleh masuk ke dalam umat Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, persoalannya adalah perjanjian baru berkata, Lot ternyata adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh berduka cita hatinya ketika melihat bangsa-bangsa yang ada di sekitar dia, yaitu kota Sodom dan Gomora itu hidup di dalam dosa. Tetapi persoalannya begini, tiap kali dia melihat hidup bangsa-bangsa itu dalam dosa, dia diam. Dia enggak mengambil sikap sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan bahkan Alkitab berkata dia bisa menjadi salah satu tua-tua di dalam kota itu. Dari mana? Dari dia duduk di pintu gerbang kota tersebut. Artinya bagaimana? Kelihatannya Lot itu adalah seorang yang lihai sekali. Dia tahu bagaimana berkelit. Dia tahu bagaimana membicarakan sesuatu yang tidak menyinggung bangsa Sodom. Tetapi dia juga tidak mengkompromikan imannya, mungkin seperti itu. Tetapi paling tidak, pada waktu dia menjalankan itu dia tidak ditolak. Tetapi satu hal yang dia tidak pernah perhitungkan adalah akibat dari perbuatan dia itu, satu kota Sodom itu dimusnahkan. Bukan cuma itu, dia harus kehilangan istrinya dan dia harus kehilangan anaknya. Dan bahkan cucunya gak ada satupun yang masuk ke dalam umat Tuhan. Siapa Lot? Lot bukan orang yang tidak percaya loh. Lot adalah orang yang percaya. Alkitab berkata dia adalah orang yang takut Tuhan. Alkitab berkata hatinya begitu cemas, begitu sedih, begitu berduka melihat orang-orang dunia yang ada di sekitar dia yang hidup di dalam penyembahan berhala. Akan tetapi dia gak bisa menjadi terang di tengah-tengah bangsa itu. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, dia bahkan tidak bisa menjadi terang di dalam keluarga intinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istri Lot itu adalah orang yang kalau saya mau tanya ya, kira-kira kenal gak iman suaminya itu seperti apa? Anak Lot itu kira-kira kenal gak papanya itu orang yang percaya kepada siapa? Saya yakin mereka tahu. Tetapi pada waktu anaknya melihat papanya yang takut akan Tuhan dan ngomong percaya kepada Tuhan, mungkin pemeliharaan Tuhan melihat Abraham dan mereka yang perjalanan keluar dari Ur Kasdim itu Tuhan pimpin seperti itu. Dan Tuhan memberkati mereka dengan ternak yang begitu banyak, harta yang begitu banyak. Melihat orang Sodom ingin menyetubui dua malaikat yang datang untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Itu berkata kepada orang-orang Sodom, ini ada anak perempuanku dua, silakan kau pakai. Jangan mengganggu tamu saya seperti ini. Kira-kira kecewaan apa yang ada di dalam hati anaknya? Inikah papaku yang takut Tuhan? Inikah papaku yang katanya percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup dia? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak melihat itu. Lot seorang takut Tuhan tapi tidak bisa memberi berkat bagi keluarga intinya sendiri. Istrinya dan anak-anaknya akhirnya binasa di depan mata dia sendiri. Tetapi ini adalah satu realita yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu realita di mana ketika kita menjadi orang yang katanya percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Allah yang sejati, yang Tuhan sudah gambarkan melalui atau peringatkan di dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan Lot, adalah sesuatu yang juga belum tentu terhindar dari hidup kita. Kenapa? Karena kita adalah orang walaupun telah percaya kepada Kristus, tetapi kita besar dari budaya yang tidak percaya kepada Kristus. Saya bukan ngomong orang tua kita tidak percaya kepada Kristus ya. Mungkin orang tua kita percaya kepada Kristus. Kita besar dari keluarga orang Kristen. Tetapi pergaulan kita, cara pandang kita, konsep nilai kita mana yang benar, mana yang baik, mana yang penting, mana yang tidak penting. Dari kecil kita ditanamkan itu seperti orang dunia. Contohnya tadi saya bilang, uang itu primer atau sekunder.
Susah jawab ya. Saya tahu kita butuh uang hidup. Tetapi kalau kita mengerti hidup bukan karena uang gak bisa membeli hidup, kita akan tahu ada hidup yang lebih penting dari uang. Tetapi bagi kita, uang paling penting kan? Bahkan uang itu adalah, atau kekayaan itu adalah mungkin identik dengan kebahagiaan. Dan demi untuk mendapatkan uang yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan itu, saya gak sungkan-sungkan loh abaikan hukum Tuhan. Saya gak sungkan-sungkan untuk tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Saya gak sungkan-sungkan korbankan apa yang Tuhan sukai, yang Tuhan tuntut dari hidup saya, demi saya mengejar kebahagiaan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa jatuh di dalam hal ini. Seperti halnya Lot jatuh di dalam hal itu. Seperti halnya Israel jatuh di dalam hal itu. Jadi jangan lihat berhala itu sebagai sesuatu yang berwujud patung yang kita kemudian sujud menyembah kepadanya. Tetapi berhala dalam hidup kita itu bisa merupakan nilai-nilai, bisa merupakan ideologi, bisa merupakan prinsip-prinsip kebenaran yang kita pegang dan kita utamakan, tetapi bukan seperti yang prinsip Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Itu bisa berhala. Kita selamat gak? Mungkin kita selamat, tetapi korbannya mungkin anak-anak kita, pasangan kita. Karena Lot sudah mengalami hal itu. Nah, saya kenapa mau bicara seperti ini? Saya mau ngomong seperti ini ya. Pada waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu direncanakan untuk menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka gagal. Tuhan kemudian teruskan rencananya. Saya bukan berkata mengganti rencana ya, tetapi Tuhan meneruskan rencananya untuk mewujudkan apa yang Dia sudah rencanakan di dalam kekekalan. Yaitu apa? Kelahiran Kristus. Yesus itu siapa? Kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah mungkin sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa. Memang benar, Alkitab mengajarkan Dia datang inkarnasi ke dalam dunia, Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab menyatakan ada hal lain yang lebih mendalam dari sekedar hal itu, yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia, di dalam Galatia 3 ayat 16 dikatakan Dialah satu-satunya keturunan Abraham yang dijanjikan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12. Saudara boleh buka ya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Rujukannya kemana? Kejadian 12 ayat yang ke-7. Kita buka Kejadian 12 ayat yang ke-7 ya. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di situ ada bilang apa? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Siapa keturunanmu itu? Kalau kita lihat perjalanan dari dari Abraham, maka kita akan ngomong, oh itu adalah orang Israel, itu adalah anak Yakub. Yang ada 12 suku itu, mereka yang Tuhan berikan tanah perjanjian itu. Tapi kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 16, ternyata janji itu bukan bicara kepada Israel yang 12 suku itu. Tetapi janji itu melampaui Israel yang 12 suku itu, yaitu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi siapa Yesus?
Yesus bukan sekedar Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi di dalam perjanjian ini dikatakan, atau di dalam Alkitab ini dikatakan, dialah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dialah adalah Israel sejati. Dialah umat yang dipilih oleh Tuhan Allah. Lalu dari dia, semua yang direncanakan oleh Tuhan bagi Israel yang tidak bisa digenapi oleh Israel, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Contohnya, pada waktu bicara tentang kekudusan, misalnya nggak usah kekudusan dulu lah ya. Israel keluar dari Mesir, perbudakan di Mesir untuk diberikan tanah perjanjian. Di dalam Matius 2 ayat 15 dikatakan, Yesus dibawa keluar dari dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Lalu bicara tentang kehidupan orang-orang Israel selama di padang gurun yang berdosa di hadapan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Yesus dibawa dan dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam itu, tetapi dia tidak jatuh di dalam dosa atau tidak tergoda oleh cobaan iblis. Lalu pada waktu Israel diminta oleh Tuhan untuk menjadi satu bangsa yang kudus melalui ketaatan dia kepada hukum-hukum Tuhan. Lalu mereka gagal dengan penyembahan berhala, ketidakpercayaan dan tidak ketaatan kepada hukum Tuhan. Yesus Kristus dikatakan sebagai anak Allah yang kudus. Selama 33,5 tahun dia hidup di dalam dunia ini, dia tidak pernah berdosa sama sekali di hadapan Allah. Dia adalah kudus yang sempurna itu. Pada waktu Israel gagal menjadi imam yang mewakili bangsa-bangsa untuk datang dan beribadah kepada Allah, bahkan mereka tergoda untuk mengikuti agama-agama yang lain yang ada di sekitar mereka. Maka Alkitab berkata Yesus Kristus adalah imam menurut peraturan Melkisedek di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Dan di dalam Lukas pasal yang kedua, ketika Simeon dan Hana melihat bayi Yesus datang ke bait Allah, dikatakan dialah terang yang Tuhan janjikan bagi manusia yang berdosa. Jadi pada waktu Allah berjanji kepada Bapak Abraham, ini yang saya bilang ya, rencana Allah nggak gagal ya. Walaupun kita lihat dari bangsa Israel kelihatannya gagal seperti itu. Tetapi ternyata rencana Allah itu bukan hanya bicara tentang 12 suku ini. Tetapi rencana Allah ini berbicara mengenai satu pribadi, yaitu anak Abraham, Yesus Kristus itu. Yang lahir ke dalam dunia ini, yang menggenapi semua rancangan Tuhan bagi umatnya, yaitu sebagai bangsa yang kudus, imam yang membawa semua bangsa datang kepada Tuhan dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 19. Sebelum dia disalibkan mati, Yesus berdoa di dalam sebuah doa yang pentingnya berkenaan dengan orang-orang yang percaya. Kita buka Yohanes 17 ayat 19 ya. Yohanes 17 ayat yang ke-19. Saya baca dari ayat 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Lalu ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi, kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini? Memang dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan supaya kita dapat sorga. Bukan cuma dapat sorga semata loh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi supaya kita menjadi orang yang dikuduskan dalam kebenaran. Itu tujuannya Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu tujuannya Yesus menggenapi suatu kehidupan yang kudus, imam, dan juga menjadi terang. Supaya bangsa-bangsa melihat kepada Kristus, melalui Kristus mereka melihat kepada Allah yang sejati dan datang kepada Allah itu di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan saudara, hal itu kemudian yang saya lanjutkan ke dalam bagian ini ya.
Apa yang ditolak oleh orang Israel, apa yang digagal dijalankan oleh orang Israel, itu digenapi oleh Kristus. Tujuannya untuk apa? Membangun satu bangsa lagi yang disebut sebagai umat Allah Israel sejati atau gereja Tuhan di dalam dunia ini. Siapa mereka? Mereka adalah kita. Mereka adalah orang-orang Kristen yang percaya di dalam Kristus. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 2 ini saudara kalau baca di dalam ayat yang ke-6 ya. Tadi saya baca ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Lalu lompat ke ayat yang ke-9 tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi apa yang ditolak oleh orang Israel diberikan Tuhan kepada gereja. Gereja itu siapa? Nah, kalau saudara paham bagian ini, saudara akan lebih mengerti nilai hidupmu sebagai orang Kristen apa. Yaitu orang yang terpilih. Yang dimaksud orang terpilih itu siapa? Ada orang yang berkata, oh orang terpilih itu adalah orang yang Tuhan lihat di dalam kekekalan. Dia suatu hari nanti akan lahir ke dalam dunia lalu percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu aku memilih dia di dalam kekekalan untuk menjadi seorang yang percaya kepada Kristus atau umatku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu tidak pernah diajarkan oleh kitab suci. Alkitab berkata, bangsa terpilih yang dipilih oleh Tuhan bukan karena kita memilih Tuhan, maka kita menjadi bangsa terpilih. Kenapa? Karena Alkitab bahkan berkata, memang Alkitab berkata bahwa kita butuh iman untuk percaya kepada Kristus. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran bagi diri kita. Seperti halnya Abraham percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan dia sebagai orang yang benar. Ada bagian itu, tetapi di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, iman pun adalah karunia dari Tuhan kepada kita. Jadi kalau saya bisa memilih Yesus bukan karena saya mau Yesus, tetapi karena Yesus membuat saya mau Dia. Itu namanya bangsa terpilih. Kalau Yesus tidak membuat saya mau Dia, maka saya nggak mungkin mau Dia. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 44. Bapa yang memberikan Yesus, kita kepada Yesus, baru Yesus menerima kita. Baru kita bisa datang kepada Yesus Kristus. Yohanes 10 di situ dikatakan domba-dombaku mendengar perkataanku. Tetapi siapa yang bisa mendengar perkataan itu kalau Bapa memberikan dia kepada aku. Kalau aku yang menghendaki mereka mendengar perkataanku. Tanpa itu kita nggak akan bisa datang kepada Kristus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang hatinya sudah begitu kelam, begitu kapalan terhadap dosa dan begitu kaku seperti batu yang tidak bisa dilembutkan karena dosa kita. Jadi yang membuat kita mampu datang kepada Kristus itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita, bukan karena diri kita. Ini prinsip yang dimaksud kitab suci. Kita adalah umat yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan. Lagi pula Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau andai kata kita yang memilih Tuhan, Tuhan meresponi pilihan kita, kira-kira yang lebih berotoritas, yang berdaulat itu siapa? Manusia kan? Tetapi kalau Tuhan yang memilih kita, tanpa anugerahnya kita nggak mungkin bisa datang kepada Dia, karena hati kita itu adalah hati yang jahat yang memberontak melawan Dia. Yang berdaulat itu siapa? Diri Dia. Dan hal yang lain adalah mungkin kita ngomong, tapi Tuhan itu kasih kan? Kalau Dia adalah Allah yang mengasihi, Dia harusnya mengasihi manusia berdosa, mengasihi diri kita yang berdosa.
Betul, Tuhan itu adalah kasih. Yang menggerakkan dia untuk menyelamatkan manusia itu adalah kasihnya kepada manusia yang berdosa. Tetapi kasih Allah itu jangan dilihat sebagai satu perasaan di mana dia berbelas kasih kepada orang-orang yang berdosa semua dan kasihan, karena kasihannya kepada orang berdosa maka dia ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara paham maksud saya? Saya misalnya jalan, lalu saya lihat orang yang ada di pinggir jalan, orang miskin di situ, lalu peminta-meminta, lalu saya lihat, aduh belas kasih ya. Harus saya bagaimana? Saya akhirnya kasih dia uang kayak gitu. Saya menolong dia. Tuhan gak lakukan ini loh kepada manusia. Kalau Tuhan lakukan ini, maka air bah tidak akan diberikan ke dalam dunia ini. Kalau Tuhan punya kasih seperti itu, maka semua manusia akan dia selamatkan dari dosa mereka. Gak ada satupun manusia yang dibinasakan di dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang harusnya ketika diberikan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, tidak meniadakan keadilan Tuhan, dan membawa orang-orang yang mendapatkan kasih itu meresponi kasih itu secara benar, yaitu menjadikan dia Tuhan di dalam hidup dia. Itu tujuannya. Jadi makanya di sini dikatakan kita adalah orang yang terpilih. Bukan karena kita layak untuk dipilih. Bukan karena kita ada kebaikan dalam diri kita yang melebihi orang lain sehingga kita dipilih oleh Tuhan. Tapi justru kita tidak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Tetapi di dalam kedaulatan kasih-Nya yang kita nggak bisa mengerti, Dia memilih kita untuk menjadi umat pilihannya yang kudus itu. Saya mau tanya ya, kira-kira rasanya gimana? Tuhan adil gak? Mungkin kalimat pertama kita muncul, kalau gitu Tuhan gak adil dong. Maaf ya saya bilang, berdasarkan Alkitab ya, bukan Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan terlalu mengasihi kita. Dia gak binasakan kita. Kalau kita menuntut keadilan Tuhan, kita semua pasti binasa. Saya ulangi ya. Kalau Tuhan melewatkan orang-orang di dalam dunia ini untuk binasa, Dia enggak pilih mereka untuk diselamatkan. Bukan karena Tuhan tidak adil. Justru karena keadilannya, maka dunia yang orang-orang ada yang tidak percaya kepada Tuhan dan dibinasakan, itu harus dibinasakan. Tetapi kita yang diselamatkan, itu mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengerti prinsip ini ya, dan kita sudah mengecap yang namanya kebaikan Kristus itu dalam hidup kita, kita nggak akan buang dia. Kita akan pegang dia sampai kita bertemu dengan diri dia. Tetapi bukan cuma sekedar keselamatan saya, tetapi saya tahu semua yang dia karuniakan dalam hidup saya adalah sesuatu yang baik. Dan kalau dia punya rencana bagi hidup saya, maka itu adalah rencana yang sangat indah sekali, sangat baik sekali, sangat penting sekali yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Maka itu kemudian Petrus menyambung yang kedua. Yang kedua adalah apa? Kamu bukan hanya bangsa yang terpilih, tetapi kamu adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa orang Kristen? Orang Kristen itu adalah imam-imam. Tetapi bukan sekedar imam-imam biasa, melainkan kita adalah imam-imam dari raja kita. Ambil contoh kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu lihat presiden Amerika itu dilantik menjadi presiden setelah melalui pemilu dan ada orang yang muncul jadi presiden, biasanya ada pendeta yang datang mendoakan kan. Kira-kira pandangan kita terhadap pendeta itu bagaimana ya? Wah, dia pendeta yang luar biasa kan. Dia pasti pendeta besar, dia pasti pendeta yang penting begitu. Makanya dia dipanggil untuk mendoakan pendeta ini untuk menjabat di dalam pemerintahan dia selama berapa tahun ke depan. Saudara tahu, pada waktu kita percaya kepada Kristus, rencana Tuhan bukan hanya berhenti untuk kita itu diselamatkan, tetapi kita itu diberikan satu jabatan sebagai imamat yang rajani. Imam-imam dari kerajaan Allah, imamnya Raja Yesus Kristus.
Dan kita diberi kesempatan untuk berbagian di dalam melayani Dia melalui menjadi mediasi bagi orang berdosa datang kepada Kristus. Penting nggak? Itu penting sekali. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Dan kita bisa memahami ini dan lebih mensyukuri ini kalau kita mengerti bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya dan mendapatkan jabatan itu bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena Tuhan yang beranugerah memberikan itu bagi diri kita. Yang lain adalah apa? Kudus. Kita harus memiliki hidup yang kudus. Karena kita adalah umat milik Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya nggak akan perpanjang ya, karena waktu kita sudah cukup panjang kayak gitu. Tetapi saya mau ngomong seperti ini sebagai satu kesimpulan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan menjalankan apa yang Tuhan mandatkan bagi kita, menyatakan kalau kita memang adalah umat yang terpilih, kalau kita adalah imamat yang rajani, kalau kita adalah umat yang atau bangsa yang kudus, kalau kita adalah milik Tuhan, dan untuk menyatakan kita adalah semua itu, maka kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam dunia ini. Maka saya percaya Filipi 1 ayat 6 itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul terjadi di dalam gereja ini. Tuhan yang memulai, maka Tuhan akan memelihara sampai kepada akhirnya. Karena kalau gereja yang sejati dimulai, pasti gereja yang sejati menyatakan prinsip ini di dalam gereja. Dan kalau gereja ingin tetap bertahan di dalam dunia sampai ke dalam kekekalan, maka gereja harus menjalankan prinsip ini dan mempertahankan prinsip ini di dalam dunia ini. Dan saudara harus tahu, satu-satunya yang akan bertahan sampai ke dalam kekekalan itu adalah gereja Tuhan. Maka ini adalah unsur yang penting, hal yang pentingnya. Kita doakan gereja ini ketika Tuhan sudah dirikan di kota Solo ini dengan bangunan yang sangat indah sekali. Kita tidak menjadi puas. Kita tidak kemudian akhirnya datang dan beribadah secara ritual semata. Tetapi kita tetap mempertahankan apa yang menjadi esensi dari sebuah gereja yang sehat dan benar itu seperti apa. Saudara boleh baca buku si Mark Dever ini ya. Ini buku yang sangat baik sekali. Saya sudah baca habis 9 tanda daripada gereja yang sehat itu seperti apa. Dan ketika saudara menjalankan itu, saya percaya tiang Tuhan itu tidak akan bergeser. Kaki dian Tuhan itu tetap akan ada dan terus memimpin di dalam kehidupan pelayanan dari gereja ini. Tetapi kalau kita mengabaikan itu, hal yang paling esensi yang Tuhan ingin kita nyatakan di dalam dunia, dan kita lebih tergoda oleh orang-orang dunia di dalam hidup kita, dan kita berpikir bahwa prinsip mereka, jalan hidup mereka, nilai-nilai yang mereka pegang itu adalah lebih penting dan lebih menarik daripada nilai-nilai yang Tuhan ajarkan, celakalah kita. Karena kita tidak berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan seperti tadi yang saya umpamakan, yang namanya hobi itu bukan sesuatu yang utama, itu tersier. Manusia itu bukan sesuatu yang utama di hadapan Tuhan. Kristen beda dari semua agama lain. Di dalam agama lain Allah mencipta manusia karena Allah butuh manusia. Di dalam kekristenan Allah cipta manusia bukan karena Allah butuh manusia, tetapi manusia yang butuh Tuhan Allah. Itu yang penting. Dan kiranya Tuhan boleh berkati kita semua ya. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Kami sungguh bersyukur untuk karunia-Mu yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, yaitu iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau juga boleh memimpin gereja-Mu ini selama 10 tahun sampai pada hari ini. Kiranya setiap hal yang menjadi prinsip pelayanan di dalam gereja ini, setiap hal yang diutamakan dan dipentingkan di dalam gereja ini, sungguh-sungguh merupakan hal yang Tuhan pentingkan. Kiranya Tuhan boleh tolong dan sertai, pimpin dan berkati setiap hal yang boleh dikerjakan. Dan biarlah mata kami selalu tertuju kepada Kristus dan hal-hal yang utama dari
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.